huruf B. Kami persilakan untuk tim panelis. Pertanyaan dari tim panelis akan diberikan oleh Bapak Dr. Ahmad Sopyan, MSI. Oke. Masih tersegel. Waktu untuk memberikan pertanyaan adalah 1 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pembangunan fisik seringkali memicu konflik dengan masyarakat lokal. Proses ekstraksi sumber daya alam tidak hanya terkait fisik, kimia, dan biologi lingkungan semata, namun sering juga melibatkan pemindahan penduduk, pengerusakan pemukiman, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tentu merugikan masyarakat lokal dan dapat berakhir dengan konflik sosial yang lebih besar. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan dilakukan paslon agar pembangunan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal di Kabupaten Empat Lawang dan meminimalisir dampak negatifnya? Oke, baik. Terima kasih panelis. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit. Disilakan. Baik. Strategi harus dilakukan untuk agar meminimal konflik dan masyarakat menjadi maju seperti pertanyaan tadi. Yang pertama tentu kita harus melihat kebijakan publik, strategi kebijakan publik. Kita buat sebagai bupati dan wakil bupati, kita punya otoritas untuk buat itu. Kita lahirkan regulasi yang berkaitan dengan publik. Kita contoh soal otonomi daerah. Betul-betul otonomi daerah kita pelajari, kita tahu apa yang menjadi potensi daerah untuk bisa menyelesaikan persoalan daerah. Itu ya yang pertama. Kemudian juga berkaitan dengan desentralisasi. Desentralisasi juga kita lihat bagaimana proses daerah yang bisa kita maksimalkan. Kemudian yang kedua, kita harus menginventaris. Kita harus memetakan apa problem tadi dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Insya Allah diversifikasi persoalan yang ada di kecamatan itu kita selesaikan dengan bentuk program. Apa dasar programnya? Tadi visi misi yang saya sampaikan tadi. Ada good governance, ada clean government, ada hilirisasi, potensi yang ada. Ini kita siapkan agar tadi pembangunan visi yang kadangkala bertabrakan dengan kepentingan di daerah, local wisdom, itu bisa diminimalisir. Kemudian potensi lokal tadi, itu juga kita kembangkan. Banyak sekali. Misalkan produk-produk UMKM yang bisa kita kembangkan di Empalawang, agar berkaitan nanti itu menjadi bagian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Empalawang. Kalau mereka sudah sejahtera, mereka sudah meningkat, ya insya Allah. Kalau disebutkan misalnya pembangunan, insya Allah, dengan kemampuan kita, 5 tahun saya jadi bupati, yang disebutkan tadi, potensi rusak semua, ambil data, Empat Lawang dalam angka, cek bagaimana pertanggungjawaban, akuntabilitas yang dibuat berkaitan tersebut. 5 tahun saya jadi bupati, Empat Lawang, audit BPK-nya semua WTP. Sementara paslon nomor 1 7 tahun jadi bupati, tidak pernah WTP, bahkan 2 kali disclaimer. Apa itu? Pertanggungjawaban. Harap tenang. Ya, insya Allah. Dengan demikian, terima kasih, kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Harap tenang. Nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi untuk masing-masing pasangan calon. Selanjutnya saya berikan kesempatan kembali untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit, disilakan. Baik, saya ingin menanyakan apa program saudara di bidang kemajuan pembangunan di Kabupaten Empat Lawang yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Karena begitu banyak program-program yang kemarin sewaktu kandidat maju 5 tahun ke belakang itu belum banyak saudara jalani, dan sekarang setelah Anda menjabat ternyata banyak juga yang belum terrealisasi. Terima kasih. Masih ada waktu? Saya tambahin, satu sisi saya contohkan normalisasi di Empat Lawang. Saya kepingin konflik yang terjadi di masyarakat sangat-sangat luar biasa. Banyak masyarakat tidak suka dengan proyek normalisasi seperti irigasi yang tergantung sehingga lahan sekarang menjadi lahan tidur 3 tahun terakhir, dan yang kedua sungai yang tadi menjadi penghasil ikan sekarang ikannya tidak ada semua gara-gara normalisasi. Itu contoh mungkin yang ingin tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Waktu habis. Saya kembali mempersilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan waktu 1 menit. Disilakan. Baik, apa itu Bapak
pembawa saya buat. Pertama soal keamanan. Semua orang mengatakan, 76% mengatakan puas dengan keamanan Pahlawan, pembangunan bidang keamanan. Kedua, GI yang mangkrak. Di zaman paslon nomor 1 jadi bupati 7 tahun mangkrak, saya selesaikan dan sekarang tebing tinggi, saling terang benderang, tidak mati-mati listrik. Yang ketiga soal normalisasi. Ya silakan Wakil Bupati. Terima kasih. Dan tadi menanyakan masalah normalisasi tidak ada manfaatnya karena selama kepemimpinan Bapak John C. Muhammad di Kabupaten Pathlawang dengan adanya program normalisasi, maka sampai saat ini daerah yang biasanya banjir, alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi banjir lagi. Kemarin di daerah Kota Gading, daerah Batu Raja itu luar biasa banjir pada saat itu. Dan kemudian juga di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Pasar Pulau Mas yang itu dulu, kalau tidak dinormalisasi dulu di daerah Tanjung Makmur itu luar biasa banjir. Sudah banyak rumah yang Waktu hanyut. habis, terima kasih Bapak Paslon nomor urut 2. Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kembali untuk melakukan drawing Paslon nomor urut 1.